Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat meneladani semangat juang menyebarkan agama Islam seperti yang dicontohkan oleh Abdur Rauf Sinkel. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan biografi Abdur Rauf Sinkel. Yang ketiga, siswa dapat memahami karya tulis Abdur Rauf Sinkel. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, kali ini kita akan mempelajari tentang biografi Abdur Rauf Sinkel. Abdur Rauf Sinkel adalah seorang ulama besar yang berjasa mengembangkan Islam di Sumatera. Ia lahir di kota Singkil, Provinsi Aceh, sehingga ia sering disebut Abdur Rauf As-Singkili. Nama aslinya adalah Abdur Rauf Al-Fansuri, dan beliau merupakan pengembang tarekat Syatariah di Indonesia. Selain itu, beliau juga seorang penyair, budayawan, pengarang tafsir, ahli hukum, cendekiawan muslim, dan seorang sufi Melayu. Beliau menulis berbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Kitab tafsirnya merupakan kitab tafsir yang pertama di Indonesia. Wow, hebat kan? Pada tahun 1640 Masehi, Abdur Rauf Sinkel berangkat ke tanah Arab dengan tujuan mempelajari ilmu agama. Ketika itu, yang menjadi sultan di Aceh adalah Sultanah atau Ratu Safiatuddin Tajul Alam. Ia mengunjungi pusat pendidikan yang ia jumpai di sepanjang jalur perjalanan antara Yaman dan Mekah, yang kemudian bermukim di Mekah dan Madinah untuk menambah pengetahuan agama. Di sana beliau mempelajari tarekat Syatariah pada Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian beliau memperoleh ijazah hingga memiliki hak untuk mengajarkan tarekat tersebut kepada orang lain. Lalu Abdur Rauf Sinkel kembali ke Aceh dan segera mengajarkan dan mengembangkan tarekat ini. Tarekat yang diajarkannya ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati manusia. Hal itu dapat dicapai melalui pengamalan beberapa macam zikir. Karena zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingatkan manusia untuk senantiasa memahami kebesaran Allah dan senantiasa mensyukurinya. Abdur Rauf Sinkel pernah menjadi mufti di kerajaan Aceh ketika kerajaan tersebut dipimpin oleh Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Nah, mufti ini adalah pembawa fatwa yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Lalu berkat dukungan dari kerajaan Aceh ini, Abdur Rauf Sinkel berhasil menghapus ajaran salik buta, yaitu sebuah tarekat sesat yang sebelumnya ada di masyarakat Aceh. Nama Abdur Rauf Sinkel banyak diperbincangkan di seluruh penjuru Nusantara, sehingga banyak murid dari Abdur Rauf Sinkel ini yang datang dari luar pulau Sumatera. Aceh merupakan daerah wilayah persinggahan jamaah haji. Nah, para jamaah haji yang singgah ke Aceh mulai belajar dan memperdalam ajaran agama Islamnya kepada Abdur Rauf Sinkel. Mereka mempelajari ilmu agama dan tasawuf. Beberapa murid Abdur Rauf Sinkel ada yang menjadi ulama terkenal, misalnya Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat. Selain itu, Abdur Rauf Sinkel juga mengunjungi berbagai tempat di Sumatera dan Jawa untuk mengajarkan ilmu agama dan tasawufnya kepada masyarakat. Abdur Rauf Sinkel memiliki sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, dan sisanya kitab tasawuf. Beberapa karya tulis beliau sebagai berikut. Yang pertama ada kitab Tarjumah Al-Mustafid atau Terjemah Pemberi Faedah. Kitab ini merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Lalu ada salah satu kitab tafsir Abdur Rauf Sinkel berjudul
Mir'at At-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asyariyah li Al-Malik Al-Wahhab, atau cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syara Allah. Kitab tersebut memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi seorang qadhi atau hakim. Sedangkan karya Abdurrauf Singkil di bidang tasawuf antara lain ada yang bernama Umdat Al-Muhtajin atau Tiang Orang yang Memerlukan. Kitab tersebut merupakan karya Abdurrauf Singkil yang terpenting. Buku ini terdiri atas 7 bab yang memuat bahasan mengenai zikir, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta asal-usul ajaran mistik. Di akhir bukunya, Abdurrauf Singkil menceritakan riwayat hidupnya dan gurunya. Abdurrauf Singkil sangat memuji Ahmad Kusasi yang merupakan gurunya. Ia menyebut Ahmad Kusasi pembimbing spiritual dan guru di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya Abdurrauf Singkil meninggal dunia dan dimakamkan di Kuala atau Muara, Banda Aceh. Dan dikenal juga dengan nama Tengku Syah Kuala. Nama ini diabadikan pada perguruan tinggi yang didirikan di Banda Aceh pada tahun 1961, yaitu Universitas Syah Kuala. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.